Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Namun sebelum itu, hendaknya saya dan teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rika Rismaya dengan nomor induk mahasiswa B100-190-43. Kemudian teman saya Atiyah Abdial Fatah dengan NIM B119-039 dan teman saya. Perkenalkan, saya Haryadi Pramanajati dengan NIM B119-036. Baiklah, langsung saja. Definisi dari pembuktian itu sendiri merupakan suatu perbuatan membuktikan. Membuktikan di sini berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, meyakinkan, dan menyaksikan. Adapun hukum pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia menganut pembuktian kebenaran material. Yang dimaksud dengan kebenaran material adalah kebenaran yang diperoleh dengan mencari, menguji, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya, dalam sengketa yang diadili di peradilan tata usaha negara, hakim harus mencari kebenaran material daripada sekedar apa yang diajukan para pihak dalam persidangan. Selanjutnya, kita akan mencari tahu kebenaran material apa saja yang dapat dipergunakan di dalam persidangan mengenai sengketa peradilan tata usaha negara. Untuk penjelasannya, kita simak pembahasan berikut ini. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang alat-alat bukti. Alat-alat bukti adalah keterangan-keterangan yang diajukan menurut syarat tertentu dengan jalan mana, lalu terbuktinya fakta-fakta yang sebelumnya tidak jelas. Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa alat bukti terdiri atas 1. Surat atau tulisan, 2. Keterangan ahli, 3. Keterangan saksi, 4. Pengakuan para pihak, 5. Pengetahuan hakim, dan yang keenam, keadaan yang telah diketahui secara umum dan tidak perlu dibuktikan. Menurut pasal 107, menentukan bahwa untuk sahnya pembuktian itu diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu alat-alat bukti yang telah saya sebutkan tadi. 1. Surat atau tulisan. Surat atau tulisan dalam alat-alat bukti terdiri dari 3 jenis, yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Lalu keterangan ahli. Keterangan ahli itu diberikan di muka pemeriksaan hakim dan haruslah dilakukan di bawah sumpah menurut persyaratan yang ditentukan dalam pasal 102 yang diterangkan hanya mengenai tentang apa yang kita ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya yang benar. Lalu keterangan saksi. Pada pasal 104 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Keterangan saksi adalah penjelasan dari seseorang yang didengar oleh hakim selama pemeriksaan perkara yang dilakukan. Lalu, pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak pada pasal 105 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. 5. Pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang dimiliki oleh hakim yang bersangkutan, yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Salah satu daripadanya adalah hal-hal yang terjadi selama pemeriksaan oleh hakim atau hakim lain yang ditunjuknya seperti hasil pemeriksaan setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan beban pembuktian. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari beban pembuktian. Beban pembuktian sendiri adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta di muka hakim yang sedang memeriksa perkara itu. Siapa yang dibebani untuk membuktikan sesuatu itu
tetap bebas untuk melakukan pembuktian itu. Jika kita mengacu pada ketentuan hukum acara perdata, maka pembuktian pada prinsipnya dilakukan oleh para pihak, sedang tentang pembagian beban pembuktian hanya diatur di dalam pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa setiap yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Nah, begitulah teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses pembuktian di persidangan dalam sengketa peradilan tata usaha negara berpegangan pada ketentuan pasal 107 yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dengan 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Adapun peradilan tata usaha negara telah menetapkan alat-alat bukti berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Sedangkan keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Penilaian atas alat bukti berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian secara keseluruhan, di mana seorang hakim mempunyai kebebasan menilai alat bukti yang diajukan dengan berpegang bahwa alat bukti tersebut yang memberikan petunjuk terhadap penyelesaian sengketa. Sehingga hakim pada saat melakukan penilaian hasil suatu pembuktian tidak hanya semata-mata berdasarkan pada keyakinannya, tetapi didukung oleh bukti lainnya. Nah, begitulah teman-teman penjelasannya. Sekiranya hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan mengenai pembuktian di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.